الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari yang penuh berkah ini. Allah hadirkan kembali kita di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di rumah Allah yang penuh keberkahan. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amaliyah ibadah kita di hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan kelahiran dan perjuangan sekaligus wafatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini Rasul sebut penghulunya hari atau Sayyidul Ayyam. Oleh karenanya mari kita belajar dari sosok Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait sikap moderat beliau sesama umat, sesama agama. Namun sebelumnya saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang disebut dengan takwa. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam sikap moderat ataupun moderasi beragama beliau. Moderat atau moderasi berarti bersikap adil, seimbang dan tidak berlebihan dalam beragama, berada di posisi tengah-tengah pada masyarakat yang majemuk dan pluralisme atau masyarakat yang beragam. Moderasi agama bukan berarti agamanya yang dimoderatkan, agama yang harus kita otak-atik sekedar kita sendiri, ataupun agama yang harus mengikuti apa pikiran kita. Bukan. Tetapi yang dimaksud moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama untuk tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, apalagi radikal, sekuler dan liberal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil,
dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Al-Baqarah 143. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sidang Jumat rahimakumullah. Kepemimpinan Rasulullah SAW penuh dengan nilai moderasi. Di antaranya adalah yang pertama, moderasi dalam ibadah. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang beribadah berlebihan hingga melampaui batas. Apa kata beliau? Inna dina yusran walan yusadad dina ahadan illa walabahu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit diri dalam beragama ataupun mengamalkan ajaran agamanya kecuali ia akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, moderasi dalam hubungan antar umat beragama. Rasulullah SAW menjamin dalam piagam Madinah untuk melindungi semua penduduk, baik muslim maupun non-muslim. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi siapa saja yang ada di bumi. Manusiakah ia? Makhluk lainkah ia? Maka kamu, kata Allah, akan dicintai oleh penduduk fis samai, penduduk langit. Ketika seseorang berkasih sayang di bumi, Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita ketika kita di langit kelak ataupun penduduk langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keadilan dan perlindungan hak beragama bagi siapapun, tidak pandang bulu, seperti halnya di negara kita Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kebebasan untuk beragama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, moderasi dalam kehidupan sosial. Rasulullah SAW hidup sederhana, menghargai semua orang tanpa melihat status sosialnya, dan menekankan persaudaraan di atas perbedaan, memperkuat keimanan, persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Man ada dimian fa ana khosmatuhu wa man kuntu khosmatuhu yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, siapa orang ataupun siapapun dia menyakiti seorang zimmi ataupun non-muslim yang hidup dalam perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya. Dan barang siapa menjadi lawanku, maka kata Rasulullah, aku akan menjadi lawannya di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam bermoderasi beragama sangat relevan untuk kita saat sekarang ini. Di tengah banyaknya sikap ekstrim, baik yang terlalu keras ataupun radikal maupun terlalu longgar ataupun liberal, umat Islam harus berada di tengah-tengah ataupun berada di jalan tengah. Konsep wasatiyah, teguh dalam akidah, toleran dalam perbedaan, dan adil dalam kehidupan sosial. Masalah akidah, Rasul sudah menekankan, Allah sudah menjelaskan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan kerjakan sesuai dengan ajaran yang diajarkan olehnya. Agama kita harus kita perkuat, tauhid kita harus kita perdalam. Pertahankan tauhid kita, jangan sampai tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan moderasi beragama ala Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita dengan cara yang pertama, menjalankan ibadah secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Yang kedua, menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai bentuk kecintaan sesama manusia. Yang terakhir, menebar rahmat dan kasih sayang, bukan kebencian
jangan mencari musuh, tetapi ada musuh, jangan sampai lari. Ini salah satu materi kurikulum cinta, salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga dengan peran dari Rasulullah SAW kita menjadi umat yang adil, seimbang dan membawa rahmat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.